Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di pertemuan 5 mata kuliah perencanaan strategis. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang penentuan tujuan, sasaran, indikator kinerja, termasuk di dalamnya program dan kegiatan ketika menyusun rencana strategis sebuah perangkat daerah. Ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita lancar. Silahkan berdoa. Oke, terima kasih. Hari ini beberapa pokok bahasan adalah pertama kita mencoba mereview, identifikasi isu strategis ya. Saya berharap kalian sudah mulai bisa. Kalau misalnya belum bisa, masih ada pertanyaan, disilahkan kita berdiskusi melalui group ataupun melalui Google Classroom. Ya, silahkan ditanyakan saja. Insya Allah kita akan diskusikan. Kemudian untuk materi hari ini kita akan mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari perangkat daerah, kemudian program, kegiatan, indikator kinerja dari perangkat daerah itu. Kemudian kita akan mencoba latihan ya, latihan bagaimana menerapkan teknik untuk merumuskan tujuan sasaran, program, kegiatan hingga indikator kinerja dari perangkat daerah. Nah, nanti memang seperti yang kita sepakati bersama bahwa cakupannya mungkin kita tidak membuat baru, tetapi lebih banyak mereview renstra perangkat daerah yang sudah kita jadikan bahan latihan ya, renstra yang tadi kalian pilih sendiri, kelompok kalian pilih. Oke, kita review sedikit tentang merumuskan isu strategis. Saya pikir kalian sudah kemarin ya. Jadi memang perangkat daerah yang kalian jadikan contoh latihan sudah membuat isu strategis sendiri, tetapi kemarin saya juga telah meminta kalian untuk mencoba menyusun isu strategis menurut versi kelompok kalian. Ya, jadi saya berharap mungkin ada berbeda isu strategis yang telah dirumuskan oleh perangkat daerah dengan isu strategis yang dirumuskan oleh kalian. Nanti saya coba cek hasil latihan kalian dan nanti kita diskusikan ketika pertemuan pertemuan 6 dan 7 ya, minggu depan, 2 minggu ke depan, hasil latihan kalian. Sekali lagi kalau ada kesulitan silahkan sampaikan di WA group ataupun di Google Classroom, nanti kita diskusikan ya. Oke. Nah, tahapan berikutnya kita anggap sekarang kita sudah tahu bagaimana menerapkan atau teknik-teknik mengidentifikasi kondisi saat ini. Mulai dari mengidentifikasi permasalahan, isu-isu, mengidentifikasi isu yang terdiri dari S, strength ya, W, kelemahan, O, opportunity, dan threat ya, tantangan atau ancaman yang merupakan isu ya, isu-isu dari perangkat daerah. Setelah isu perangkat daerah itu terkumpul, maka kemudian kita harus memilih mana yang strategis. Nah, apa itu strategis? Saya pikir kalian kemarin sudah ya, sudah belajar bagaimana tekniknya juga menentukan isu strategis juga sudah belajar. Dan sekarang setelah itu apa? Setelah menentukan kondisi saat ini, sudah tahu kondisi saat ini, tahap berikutnya dalam merencanakan sesuatu adalah kita harus menentukan mau kemana kita. Menetapkan kalau ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Mau kemana kita? Ya, tahap berikutnya. Setelah tahu mau kemana, kemudian tahap berikutnya lagi, tahap ketiga adalah kita menentukan bagaimana menuju tujuan, menuju titik yang akan kita raih meraih tujuan. Bagaimana menetapkan strategi. Ya, dalam hal ini menetapkan strategi dalam bentuk menentukan program atau kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hari ini kita akan membahas itu, termasuk membahas tahap terakhir dari merencanakan sesuatu, yaitu setelah menentukan strategi adalah kita menetapkan indikator kinerja yang akan kita pakai untuk melihat apakah program kita, strategi kita sudah benar mencapai sasaran yang atau tujuan yang telah kita tetapkan. Iya. Nah, tentang tujuan, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Jadi 4 kata itu, visi, misi, tujuan, sasaran, adalah menunjukkan mau kemana kita.
Jadi setelah kita tahu kondisi kita saat ini, ya identifikasi kondisi saat ini, kita menentukan kita mau kemana, kondisi yang diharapkan seperti apa. Itulah yang disebut dengan visi atau mimpi, ya, misi, tujuan, dan sasaran kita ke depan. Mau kemana kita. Nah, dalam RPJPD dan RPJMD memang ada visi dan misi, ya. Tetapi dalam Renstra sejak Permendagri 86/2017, di Renstra itu tidak ada visi misi. Artinya apa? Kita tahu bahwa Renstra ini adalah milik perangkat daerah, ya, milik perangkat daerah yang merupakan unit atau bagian dari pemerintah daerah. Jadi misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapeda, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, pokoknya dinas yang ada, perangkat daerah yang ada di daerah itu adalah bagian dari pemerintah daerah, ya, yang dipimpin oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, ataupun gubernur. Jadi sejak Permendagri 86/2017, perangkat daerah ini tidak memiliki visi dan misi sendiri, tidak memiliki cita-cita sendiri, tetapi dia sebagai unit pembantu, kasarannya ya, kasar pembantu dari kepala daerah, mereka mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, ya. Jadi nanti di bab Renstra yang berisi tujuan sasaran itu nanti tetap akan ada ulasan tentang visi dan misi. Tapi visi misi yang yang ditulis di bab 4 Renstra ini bukan visi misi perangkat daerah, melainkan visi misi kepala daerahnya. Ya, jadi nanti kalau kalian cek, nanti perangkat daerah harusnya tetap menuliskan di babnya ini, di bab tujuan dan sasaran ini tetap menuliskan apa visi pemerintah daerahnya. Ya, setelah itu dari sekian misi kepala daerah, misi mana yang diampu atau yang dia berkontribusi. Misalnya dari 5 misi, misi yang kedua tentang peningkatan kesejahteraan sosial misalnya. Nah, misalnya dinas sosial mendukung pencapaian misi kedua ini. Misalnya seperti itu. Jadi intinya perangkat daerah harus tetap mengulas. Dia itu mendukung penyelenggaraan misi keberapa dari kepala daerah untuk mencapai visi kepala daerah atau visi pemerintah daerah 5 tahun ke depan. Bisa dipahami ya. Jadi mereka tidak punya visi misi sendiri, namun mereka menginduk atau mendukung visi misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerahnya. Nah, saya pikir kemarin kalau kalian ikut perencanaan pembangunan, kalian mungkin sudah tahu ya cara menentukan visi dan misi. Apa itu visi atau mimpi? Apa itu misi? Ya, saya pikir saya tidak akan mengulang lagi. Nah, sekarang saya mungkin hanya mereview sedikit tentang bagaimana merumuskan tujuan. Jadi visi misi karena memang di Renstra sudah tidak ada lagi ya. Dia hanya menunjuk kepada pemerintah daerahnya. Maka sekarang kita mungkin fokus bagaimana merumuskan tujuan. Nah, ini dulu ketika ikut perencanaan pembangunan kalian sudah pernah mendapatkan ini, bahwa tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ya, memecahkan permasalahan, ya, menangani isu strategis. Nah, gimana caranya? Nah, biasanya merumuskan tujuan itu disusun dengan membalik pernyataan isu atau permasalahan atau peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Nah, biasanya dia dalam pernyataan kata kerja ya, kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif. Misalnya nih contohnya saja bagaimana merumuskan tujuan. Misalnya, isu strategisnya adalah tingginya angka pengangguran. Itu isu strategis. Berarti tingginya. Ini adalah masalah ya. Jadi kalau tingginya, maka bagaimana merumuskan tujuan? Tujuan adalah membalik. Artinya kalau tinggi, angka penganggurannya tinggi, maka diapakan? Gitu ya. Sehingga tujuannya mau ngapain ini kita kegiatannya? Karena tinggi, maka kita harus menurunkan. Jadi tujuannya adalah menurunkan angka pengangguran. Membalik kata dari isu strategis atau permasalahan yang
sedang kita selesaikan, ya. Terus kemudian pakai bahasa verb, apa ya, kata kerja. Biasanya kan ya, kata kerja tuh me ditambah kata kerja, biasanya di akhiran kan ya. Nah, misalnya masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan kesehatan, misalnya itu isu strategisnya atau permasalahannya. Maka tujuannya adalah karena masih rendah, maka kita harus meningkatkan, ya, meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya, nanti kalian bisa berlatih ya dengan membalik kata atau kata dari isu atau permasalahan yang sedang dihadapi, ya. Itu adalah singkat, apa ya istilahnya, trik singkat bagaimana menyusun sebuah tujuan. Misalnya Anda rendahnya nilai, misalnya ya, ketika menyusun rencana kehidupan pribadi misalnya, masih rendahnya nilai prestasi akademik saya, misalnya. Rendahnya nilai akademik. Maka tujuan kita adalah meningkatkan nilai prestasi akademik. Ya. Masih rendahnya pendapatan masyarakat. Misalnya itu permasalahannya. Maka tujuannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya. Rendahnya atau tingginya tingkat kemiskinan. Maka tujuannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian seterusnya ya, jadi dibalik. Jadi tujuan itu adalah mencoba membuat positif hal yang negatif tadi ya, permasalahan bukan hal yang negatif. Sementara sasaran, apa itu sasaran? Nah, sasaran ini sebenarnya sebuah kondisi yang terjadi jika tujuan tercapai. Jadi bahasanya akan mirip dengan tujuan, karena itu adalah sebuah kondisi yang terjadi jika tujuan tercapai. Itu namanya sasaran. Nanti silakan dibaca lebih detail. Nah, biasanya, nah ini sekedar informasi bahwa ketika membuat sasaran itu harus ada indikator. Namanya juga sasaran sebuah kondisi, jadi harus bisa diukur. Kondisinya seperti itu, misalnya menurunkan angka pengangguran. Gimana caranya tahu angka pengangguran itu turun? Maka harus ada indikator, ukuran yang bisa diukur, ya, terukur, sehingga untuk menunjukkan angka pengangguran turun. Apa ukurannya? Ya kita tahu ada indikator pembangunan namanya angka pengangguran, atau tingkat pengangguran terbuka, misalnya, ya. Nanti ada rumusnya, nanti kalian saya tidak akan membahas rumus serta indikator. Nah, indikator kinerja ini adalah ukuran dari keberhasilan tujuan atau sasaran, ya. Dan ini akan sangat-sangat bervariasi. Jadi, nah ini sasaran menjawab isu strategis atau permasalahan, ya, logikanya begitu ya. Mencapai satu tujuan, nah ini contohnya. Nah biasanya sasaran itu kalimatnya karena tercapainya sebuah kondisi, kalau tadi mewujudkan, misalnya tujuannya adalah mewujudkan. Tujuan adalah bahasanya pakai kata kerja aktif ya, misalnya mekan ya, pakai itu. Nah kalau sasaran biasanya kondisi, misalnya terwujudnya, tersedianya, meningkatnya, menurunnya, ya tergantung dari kata kerja tujuan. Kalau kata kerja tujuannya adalah meningkatkan, maka sasarannya adalah meningkatnya. Misalnya meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, menurunnya angka pengangguran, ya. Jadi biasanya pakai nya, me-nya atau ternya, ya. Ini biasanya ini adalah istilahnya trik singkat ketika kita menyusun sasaran. Oke. Nah, setelah tahu itu tujuan sasaran, ya. Jadi itu tahapan kedua dalam merencanakan pembangunan ya. Setelah tahu kondisi saat ini, kita menentukan mau kemana kita, menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran. Setelah itu apa? Menetapkan bagaimana kita menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana inilah yang disebut dengan menetapkan strategi. Nah, dalam pemerintah daerah, strategi itu tergambar atau dilakukan melalui program dan kegiatan. Mungkin kalian sudah terbiasa bahwa program dan kegiatan itu sama.
Tetapi dalam konteks pemerintahan daerah, program dan kegiatan itu agak berbeda ya. Jadi program ini bahasa besar. Kita bayangkan bahwa program ini bahasa besar, misalnya program misalnya program peningkatan kualitas sekolah dasar, pelayanan sekolah dasar. Itu program besar. Nah, program besar ini biasanya belum operasional. Gimana caranya program peningkatan pelayanan SD di sekolah dasar atau sekolah SMP, SMA gitu ya. Bagaimana programnya? Nah, program ini adalah kumpulan dari kegiatan. Sementara kegiatan itu adalah, ya kita bayangkan itu adalah aktivitas yang harus kita lakukan dalam rangka program. Jadi misalnya kayak tadi, program peningkatan layanan sekolah dasar. Apa yang dilakukan? Misalnya dengan sudah mulai operasional kegiatan itu. Nah, misalnya pemberian beasiswa untuk mahasiswa, untuk siswanya, gitu ya. Tentang kurikulumnya, peningkatan kurikulum. Kemudian bagaimana kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusianya, ya, tenaga pendidikan, gurunya, bagaimana meningkatkan sarana prasarana. Jadi kegiatan-kegiatan ini adalah bagian dari program. Bisa dipahami ya. Jadi program itu kita bayangkan sebagai kumpulan dari kegiatan. Jadi program ini lebih besar, gitu ya. Kemudian kegiatan itu apa aktivitas yang dilakukan dalam rangka program ini. Jadi dia lebih operasional, ya. Jadi memang agak berbeda antara program dan kegiatan. Ya. Kemudian bagaimana menentukan program dan kegiatannya. Nah, bagaimana? Jadi kan strateginya tadi sudah ditentukan. Apa tujuannya? Sasarannya apa untuk mencapai sasaran ini? Apa yang harus dilakukan? Oh, melakukan program apa? Oh, program wajib belajar SD. Oh, program peningkatan, misalnya tadi ya, tujuannya adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan. Programnya apa? Oh, program pendidikan misalnya, ya programnya bagaimana meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini atau PAUD, oh pendidikan SMP, pendidikan SMA. Nah, itu adalah program-program. Ya, terus kegiatannya gimana caranya biar penyelenggaraan pendidikan SD ini tercapai. Nah, kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan SD itu ya yang dibutuhkan apa? Pelayanan terhadap siswanya, pelayanan terhadap gurunya, pelayanan terhadap substansi pelajarannya ya, kurikulum misalnya. Pelayanan terhadap sarana prasarana dan seterusnya. Nah, itu adalah kegiatan. Oke. Silahkan nanti dibuka ya, contohnya di Renstra kalian buka nanti akan kelihatan apa program dan apa kegiatan, dan itu berbeda. Saya tidak menuntut kalian paham secara substansi terkait bidang yang kalian bahas, yang maksudnya bidang Renstra pendidikan. Saya tidak menuntut kalian paham tentang pendidikan, tetapi fokus dalam mata kuliah perencanaan strategis ini adalah kalian paham bagaimana teknis, ya, teknik dalam merumuskan bagian-bagian dari perencanaan, mulai dari mengidentifikasi kondisi saat ini, menentukan tujuan, menentukan sasaran, menentukan program, menentukan kegiatan, dan menentukan indikator kinerja. Itu tekniknya yang saya nilai ya, yang kita pelajari. Substansi dari bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana peternakan, pertanian, dan seterusnya. Ya, karena itu bukan ilmu kalian, ya nanti itu kalian harus belajar. Memang membuat Renstra ini kan harus tim ya. Nah, tim yang ahlinya ya ahli di pendidikan, ahli di kesehatan ya, kan mungkin lebih paham. Tetapi teknik merencanakan itu adalah keilmuan ini. Ya. Nah, ini juga menentukan indikator setelah program, kegiatan ditentukan, maka kemudian menentukan indikator kinerja. Saya pikir dulu ketika perencanaan pembangunan, saya sudah mengajarkan terkait tentang indikator kinerja ya. Jadi apa itu indikator? Ya, indikator itu adalah ukuran ya, yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah aktivitas. Nah, kemarin saya pikir kalian sudah nanti dibuka lagi ya.
kriteria dari indikator. Ya. Jadi spesifik. Sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas. Silakan measurable dapat diukur, achievable dapat diraih ya. Relevan, ya relevan mencerminkan keterkaitan antara target dan sasarannya. Time bound. Time bound itu ada jangka waktu, misalnya di tahun ini targetnya berapa, ya di tahun 5 tahun ke depan berapa. Continuously improve, bahwa nanti indikator itu makin lama semakin tahun menunjukkan perbaikan, bukan turun ya. Jadi tergantung indikatornya. Kalau angka pengangguran, kondisi yang lebih baik jika angkanya menurun, ya. Misalnya angka pengangguran tahun ini, angka pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka, misalnya sekarang 8,0, maka besok 7, misalnya 7,8. Berarti terjadi penurunan. Ya karena menurunnya kan menurunkan angka pengangguran, kondisi yang diharapkan. Berarti nanti nilainya harus menurun. Itu berarti continuously improve. Berarti kondisinya semakin membaik ya, berkembang. Improve itu apa ya? Berkembang. Ya. Tapi kalau misalnya indikatornya apa? Harus naik, misalnya apa ya? Misalnya angka partisipasi sekolah. Nah, kalau angka partisipasi sekolah itu semakin tinggi, ya makin baik angkanya. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia, makin tinggi angkanya, ya makin bagus. Jadi nanti continuously improve-nya adalah bahwa angka dari tahun ke tahun semakin naik. Sementara kalau angka pengangguran, ya TPP itu dengan sifat indikatornya yang dikatakan continuously improve itu jika dia turun setiap saat, gitu ya. Nah, ini hanya review ya tentang jenis indikator. Indikator itu kemarin kita sudah belajar semua, ada 6 jenis. Kalau di luar dari 6 ini, maka kita pastikan dia bukan indikator ya. Jadi misalnya bisa dia berskala ordinal. Ordinal itu berarti bertingkat, bertahap ya. Misalnya mulai dari buruk, misalnya tingkat pelayanan mulai dari buruk, baik, cukup, baik, baik sekali. Atau nilai nilai mata kuliah huruf mutu A, B, C, D, di mana D itu pasti lebih rendah dari C lebih rendah dari B, dan A yang paling tinggi, begitu ya. Itu adalah, jadi indikatornya adalah disebut indikatornya kita anggap huruf mutu mata kuliah yang diperoleh, ya huruf mutu atau nilai mutu. Kemudian A, B, C, D itu adalah nilainya. Angka absolut, kita tahu ya, jumlah penduduk miskin, jumlah mahasiswa, jumlah siswa, jumlah peserta pelatihan, dan seterusnya. Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan, jumlah nelayan yang mendapatkan mendapatkan bantuan pembinaan dan sebagainya. Persentase, contohnya persen penduduk miskin, persen silakan persen apa ya, persen penduduk miskin, banyak sekali persennya. Persen nelayan yang, persentase nelayan yang mendapatkan pembinaan, persentase peserta yang lulus ujian, gitu ya. Rasio mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dosen, rasio sekolah dan siswa. Satu sekolah berapa siswa, rasio ruang kelas siswa. Satu kelas 1:50, artinya bahwa dalam satu kelas ada 50 mahasiswa, itu rasionya. Rasio dokter penduduk 1:500, artinya apa? Satu dokter melayani 500 penduduk, itu adalah rasio. Ya. Rata-rata, ya rata-rata nama sekolah, rata-rata nilai dan sebagainya. Ya rata-rata kalian sudah tahu ya di statistik gimana cara menghitung rata-rata. Indeks ini yang lebih tinggi. Contoh indeks adalah IPM, indeks pembangunan manusia, ya, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pendidikan, indeks kesehatan. Dia merupakan gabungan dari beberapa variabel. Jadi kalian sudah tahu ya, saya berharap kalian sudah ingat kembali bahwa indikator ini adalah bentuk-bentuk indikator. Kalau di luar seperti itu bukan indikator, ya. Nah ini saya pikir
indikator ini cuman review ya, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator input, output, outcome, benefit, dan impact. Nanti kalian buka kembali di pelajaran perencanaan pembangunan ya. Jenis indikator, ini sama tadi, ini penjelasannya saja. Nanti contohnya, indikator input itu ya, jumlah SPM-nya, jumlah dana, yang namanya input ya, input dari kegiatan. Apa indikatornya? Berapa jumlah dana? Ingat ya, pakai bahasa tipe indikator. Jumlah dana kegiatan, jumlah panitia, ya kan, penyelenggara, jumlah apa misalnya dana, SDM ya, informasi, kebijakan, dan lain-lain. Silahkan. Indikator kinerja output itu adalah hasil dari kegiatan. Misalnya, berapa sih jumlah nelayan yang kemudian menjadi peserta pelatihan, misalnya gitu ya. Kemudian indikator outcome, ya dulu saya kayaknya sudah pernah memberikan misalnya dalam sebuah kegiatan pelatihan terhadap nelayan. Ya, kegiatannya adalah pelatihan terhadap nelayan tentang pemanfaatan alat tangkap modern misalnya, seperti itu. Itu adalah kegiatan. Contoh indikator inputnya adalah berapa sih jumlah dana kegiatan, jumlah dana kegiatan pelatihan tersebut, jumlah panitia yang penyelenggara kegiatan pelatihan tersebut, misalnya seperti itu. Terus indikator kinerja outputnya adalah apa? Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan. Itu misalnya gitu ya. Nah, indikator outcome-nya adalah, nah outcome ini lebih tinggi dari output. Jadi kalau misalnya tadi jumlah peserta nelayan menjadi peserta, kalau outcome itu sudah mulai dampak ya, walaupun dampak langsung. Misalnya di antara mereka yang ikut pelatihan, berapa sih yang kemudian mampu menerapkan, apa istilahnya mampu melaksanakan. Berarti dia tidak cuma ikut, tetapi sudah berhasil berlatih dan dia berhasil tahu, berhasil terampil ya. Jadi berarti misalnya persentase nelayan yang lulus, misalnya lulus pelatihan. Nah, lulus pelatihan ini harus ada ujiannya, ada ukurannya. Misalnya apa? Dia kemudian ketika ditanya tahu, disuruh praktek dia ternyata bisa. Itu berarti lulus, begitu ya. Jadi itu adalah indikator outcome. Persentase nelayan yang ikut pelatihan dan lulus. Nah, itu adalah outcome. Kalau indikator benefit ini yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus mereka diharapkan dampaknya apa? Ya mereka menerapkan. Apa indikatornya? Persen nelayan yang ikut tadi yang menerapkan alat tangkap modern dalam pekerjaannya. Jadi setelah ikut pelatihan, dia kemudian berhasil menerapkan teknik menangkap modern tadi, menangkap ikan secara modern tadi. Nah, itu berarti sudah indikator kinerja benefit. Nah, lebih tinggi lagi indikator kinerja impact. Apa harapannya? Setelah dia memakai alat tangkap modern, apa dampak yang diharapkan lagi? Dampaknya adalah pendapatannya meningkatkan, hasilnya nanti banyak. Nah, berarti indikator kinerja impact-nya misalnya adalah berapa sih jumlah tangkapannya, atau jumlah pendapatan nelayan, atau persentase pertumbuhan pendapatan nelayan. Boleh, itu adalah indikator dampak paling tinggi. Nah, ini adalah hierarki indikator ya. Nah, saya pikir ini kalian arsitektur kinerja pembangunan daerah, saya pikir sudah pernah kita lakukan ya di perencanaan pembangunan. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih. Kemarin kalian sudah menentukan isu strategis ya, Renstra menurut kelompok kalian. Ya, isu strategis Renstra perangkat daerah yang kalian sudah pilih ya, tapi menurut versi kalian ya. Nanti silakan misalnya isu strategisnya kalian pilih 5 teratas atau 3 teratas lah, 3 teratas yang paling isu strategis yang paling penting ya, yang skornya paling tinggi. Dari 3 itu cobalah kalian misalnya dari isu pertama. Isu pertama anggaplah ini kan kondisi saat ini pertama. Kalian coba bikin tujuan versi kalian. Ya. Tujuannya apa? Ingat ya, tadi tujuan adalah dengan membalikkan kata isu ya, membalikkan. Setelah itu sasaran. Ya, kalau tujuan tadi mekan, ya. Kalau sasaran biasanya menya, ya.
Kemudian apa indikatornya? Apa ukuran kalau sasaran ini tercapai, sasaran ini terjadi misalnya kayak gitu. Ingat, tipe indikator ada 6 ya. Kalau nggak kualitatif tadi, ordinal tadi, bisa absolut dalam bentuk jumlah, bisa persentase, bisa rasio, bisa rata-rata, bisa indeks. Ya, jadi pakai bahasa itu. Oh ya, program dan terus kemudian program dan kegiatannya apa? Ya, nanti coba dibuat program kegiatan. Ya, nah nanti kemudian coba buka juga kalian tentang praktikum 3 ya. Ini juga sudah ada penjelasan juga di modul praktikum bab 4 sampai bab 7 itu ada penjelasan juga bagaimana merumuskan tujuan, merumuskan sasaran sampai kemudian menetapkan indikator kinerja ya. Coba nanti kalian baca, kalian pelajari, kalian lakukan review terhadap bab 4 sampai bab 7 Renstra, dokumen Renstra yang kalian jadikan objek latihan ya. Jadi nanti kita minggu depan dikumpulkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita selalu diskusikan baik itu di WA group maupun di GCR ya, Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan minggu depan dan 2 minggu ke depannya, pertemuan 6 dan 7, ini agendanya adalah kita akan presentasi kelompok ya, berdasarkan hasil latihan kalian ya. Jadi nanti kalau misalnya kelas A dan kelas B itu ada 8 kelompok, maka pertemuan pertama itu pertemuan ke-6 kita isi dengan presentasi 4 kelompok, pertemuan ke-7 4 kelompok. Tapi yang kelas C yang hanya terdiri dari 5 kelompok kalau nggak salah, nanti 2 kelompok per pertemuan, atau nanti karena ada 5 pertemuan pertama 3 kelompok, pertemuan kedua misalnya 2 kelompok gitu ya. Nah, saya tidak akan menentukan sekarang siapa yang presentasi, tapi saya berharap kalian semua siap. Nanti kita tentukan pada hari H. Jadi semuanya harus siap. Dan semua anggota kelompok harus siap. Nanti semua harus presentasi, dan saya yang menentukan siapa yang presentasi duluan atau presentasi belakangan. Jadi semua harus siap. Bisa dipahami? Oke. Apa yang harus dipresentasikan yaitu hasil review terhadap Renstra mulai dari bab 1 sampai bab 1 ya, bab 1 sampai bab 7. Kemudian kritik dan saran dari kelompok ya, dari hasil review kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Nanti kita diskusi banyak di WA Group atau GCR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.